Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faisal Bahtiar. Saya guru mata pelajaran sejarah di SMK Negeri 1 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian, hakikat, dan ruang lingkup dalam sejarah. Ada sebuah pepatah, hidup seperti akar pohon, itu ikhlas memberi segalanya bagi sang pohon, meski terkadang sang pohon tak pernah melihatnya. Pengertian dan hakikat sejarah. Secara etimologi, kata sejarah berasal dari bahasa Arab sajarah atau syajaratun, artinya pohon. Di Indonesia, sejarah dapat berarti silsilah, asal-usul, riwayat, dan jika dibuat skema menyerupai pohon lengkap dengan cabang, ranting, dan daunnya. Ini merupakan silsilah dari Kerajaan Mataram Islam. Bagian yang selanjutnya yaitu pengertian dan hakikat sejarah. Sejarah dalam bahasa Inggris atau historia yang berarti masa lampau umat manusia. Dalam bahasa Yunani, historia yang berarti belajar, sehingga arti sejarah adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari segala peristiwa kejadian yang terjadi di masa lampau dalam kehidupan umat manusia. Dalam bahasa Jerman, Geschichte yang berarti sesuatu yang telah terjadi di masa lampau kehidupan umat manusia. Ini merupakan foto dari Peter Carey, merupakan sejarawan dari Inggris. Lalu ada lagi foto dari Bernhard Damm, ini merupakan sejarawan dari Jerman. Sejarah menurut para tokoh di sini yaitu yang pertama Ibnu Khaldun. Sejarah adalah rekaman tentang kemajuan dan kemunduran, kejayaan dan kejatuhan umat manusia. Menurut Sartono Kartodirjo ada dua pengertian. Yang pertama, subjektif sejarah adalah suatu konstruksi atau bangunan yang dibuat oleh penulis untuk menjelaskan sejarah berdasarkan sudut pandang dia melalui sumber-sumber yang dia dapat sebagai uraian maupun tulisan. Yang selanjutnya yaitu objektif adalah segala sejarah berdasarkan kejadian yang sebenarnya, aktualitasnya, tanpa adanya campur tangan dari subjektivitas atau campur tangan dari sang penulis. Ini merupakan gambar dari Ibnu Khaldun. Ini merupakan bapak sejarawan dunia. Lalu ada lagi Profesor Sartono Kartodirjo. Ini merupakan sejarawan atau bapak sejarawan Indonesia. Ruang lingkup sejarah. Ini ada 4 poin. Poin yang pertama yaitu sejarah sebagai peristiwa, history as event, kejadian pada masa lampau yang tidak dapat terulang kembali, dan peristiwa sejarah tersebut harus memiliki hubungan sebab akibat dalam peristiwa yang lainnya. Ciri-ciri sejarah sebagai peristiwa itu pertama, abadi. Peristiwa tersebut tidak berubah dan tetap dikenang sepanjang masa. Selanjutnya, unik. Peristiwa tidak sama dengan peristiwa lain dan tidak dapat terulang kembali. Selanjutnya yaitu penting. Peristiwa sejarah berpengaruh bagi banyak orang. Nah, ini merupakan dua foto. Foto yang pertama yaitu foto pembacaan teks proklamasi yang dibacakan oleh I.R. Soekarno. Ini merupakan peristiwa yang sangat penting bagi bangsa Indonesia karena ini merupakan wujud dari kepercayaan diri bangsa Indonesia untuk memerdekakan negara Republik Indonesia. Yang selanjutnya yaitu foto mengenai pengunduran dari Presiden Soeharto. Ini merupakan tonggak awal dari lahirnya era reformasi. Yang kedua yaitu sejarah sebagai kisah atau history as narrative. Sebuah cerita dalam berbagai bentuk, baik narasi maupun tafsiran dari suatu peristiwa sejarah. Kisah sejarah terdiri dari dua bentuk. Yang pertama yaitu tulisan atau buku, majalah, surat kabar, dan yang lain-lainnya. Kemudian lisan. Ini bisa melalui ceramah maupun percakapan dari tokoh-tokoh sejarawan. Selanjutnya,
Cerita sejarah sebagai kisah yang disusun merupakan pencerminan kepribadian atau kepentingan dari penyusun atau bersifat subjektif. Jadi sejarah sebagai kisah di sini tergantung sudut pandang sang penulisnya. Fakta boleh sama, namun sudut pandang boleh berbeda. Di sini ada dua lukisan. Lukisan yang pertama yaitu keduanya itu merupakan lukisan yang menggambarkan mengenai proses penangkapan Pangeran Diponegoro, yaitu yang pertama versi Indonesia dan versi Belanda. Menurut Indonesia, bangsa Indonesia, Pangeran Diponegoro itu merupakan seorang pejuang. Namun dari versi Belanda menganggap bahwa Pangeran Diponegoro itu sebagai pemberontak. Bagian yang ketiga yaitu sejarah sebagai ilmu, history as science. Menurut Buri, sejarah merupakan suatu ilmu pengetahuan, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Penulisan sejarah harus berstandar pada dokumen-dokumen dan saksi mata yang mengalami peristiwa bersejarah tersebut. Ciri-ciri sejarah sebagai ilmu, yang pertama empiria dalam bahasa Yunani atau pengalaman. Yang kedua yaitu memiliki objektus dalam bahasa Yunani atau sasaran, memiliki teori dalam bahasa Yunani, teoria atau renungan, memiliki metode dalam bahasa Yunani yaitu metodos atau cara. Ini merupakan penulisan sejarah sebagai ilmu yang ditulis oleh Profesor Sartono Kartodirjo. Dia menulis mengenai pemberontakan petani Banten tahun 1888 di Banten. Metode penelitian sejarah ini ada 4 bagian. Bagian yang pertama yaitu heuristik atau pengumpulan sumber. Mencari data dengan mengumpulkan sumber-sumber penulis. Di sini ada sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer itu sumber pertama, sumber sekunder itu sumber yang kedua. Dalam sumber primer itu ada 2 jenis, yaitu sumber primer secara tertulis maupun sumber primer secara lisan mengenai kesaksian para tokoh-tokoh sejarah. Selanjutnya yaitu verifikasi atau kritik sumber. Melakukan verifikasi atau kritik sumber sehingga mampu mendapatkan sumber yang valid dan kredibel. Verifikasi di sini dilakukan 2 kritik. Yang pertama yaitu kritik eksternal, yang kedua yaitu kritik intern. Kritik ekstern dan kritik intern. Ini 2 kritik agar data yang didapat setelah melakukan pengumpulan sumber itu kredibel atau valid atau kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya yaitu dilakukan interpretasi atau penafsiran sumber, menetapkan makna dan saling mengumpulkan antara fakta-fakta sejarah yang telah diperoleh melalui kritik sumber. Jadi setelah melakukan pengumpulan sumber terus kritik, baru dilakukan yang namanya penafsiran dari seorang sejarawan. Bagian yang keempat yaitu historiografi atau penulisan sejarah. Rekonstruksi yang imajinatif dari peristiwa masa lampau berdasarkan data yang diperoleh dengan melalui proses metode sejarah dan menyajikan hasil penelitian dalam bentuk kisah sejarah. Jadi setelah melakukan 4 langkah ini, langkah yang terakhir yaitu mulai melakukan penulisan. Jadi dari fakta-fakta yang ada dirumuskan ataupun ditulis menjadi satu kesatuan sehingga menghasilkan karya sejarah secara runtut. Nah ini kemarin saya melakukan penelitian di Arsip Nasional dan melakukan wawancara mengenai sumber primer dan melakukan kajian mengenai sumber primer juga. Bagian yang keempat yaitu sejarah sebagai seni atau history as art. History as art, yaitu keindahan bahasa dan seni penulisan sejarah. Dalam proses penelitian, sumber bersifat ilmiah, namun dalam taraf penulisan bersifat seni.
Jadi prosesnya itu bersifat ilmiah, tapi dalam penulisannya itu harus wajib ada jiwa seni di dalamnya. Kenapa? Karena seorang sejarawan membutuhkan intuisi, imajinatif, emosi, dan gaya bahasa dalam penulisan agar pembaca seakan-akan diajak hadir, merasakan, dan menyaksikan peristiwa yang ditulis. Jadi kalau seumpama kita sebagai seorang sejarawan harus memiliki jiwa seni. Karena apa? Karena bacaan kita akan diresapi oleh para pembaca dan seakan-akan pembaca tersebut hadir dalam peristiwa tersebut. Selanjutnya yaitu kelemahan sejarah sebagai seni. Yang pertama yaitu berkurangnya ketepatan atau objektivitas. Selanjutnya yaitu penulisan sejarah akan terbatas. Nah, ini merupakan buku Niccolo Machiavelli mengenai The Art of War. Ini merupakan tulisan walaupun bukan tulisan sejarah, tapi ketika saya membaca tulisan ini seakan-akan saya sedang mengalami peperangan atau seni dalam berperang pada masa lampau. Oke, terima kasih. Itu materi yang saya dapat sampaikan. Jika ada pertanyaan nanti bisa disampaikan di kolom komentar atau bisa WhatsApp ke nomor WA saya atau di Google Classroom. Oke, sekali lagi, jas merah jangan sekali-kali merupakan sejarah. Itu kata-kata dari Ir Soekarno. Oke, salam siswa juara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.